Halo sobat-sobat Universe pencandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan kembali mereview film bergenre drama olahraga berdasarkan kisah nyata yang dirilis tahun 2011 yang berjudul Soul Surfer. Film ini disutradarai oleh Sean McNamara dan dibintangi dengan baik oleh aktris muda yaitu Anna Sophia Robb yang berperan sebagai Bethany Hamilton. Soul Surfer sendiri berkisah tentang perjuangan Bethany Hamilton, seorang surfing atau peselancar wanita muda asal Hawaii, Amerika Serikat, yang memiliki bakat luar biasa dan memiliki masa depan yang sangat cerah di bidang olahraga tersebut. Kehidupan pun berjalan sempurna bagi Bethany. Dia memiliki orang tua yang saling mengasihi satu sama lain dan sangat mencintai anak-anaknya. Dia juga mempunyai 2 orang kakak laki-laki yang sangat menyayanginya, serta seorang sahabat yang bernama Elena yang juga mempunyai hobi berselancar yang sama dengan dirinya. Semua terlihat indah sebelum akhirnya Bethany diserang seekor hiu ketika sedang berselancar hingga dia kehilangan lengan kirinya. Jelas hal tersebut menjadi sebuah teror yang sangat menakutkan bagi Bethany serta orang-orang yang sangat menyayanginya. Tapi sebelumnya, kalau sobat-sobat Universe suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kami, dan tonton sampai selesai ya, biar nggak gagal paham, dan semoga dapat mengambil pelajaran yang berharga dari review film ini. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk tonton terus! Film diawali dengan cerita dari Bethany yang menceritakan ketika dia masih balita. Orang tuanya sudah memperkenalkannya dengan laut. Semenjak itu, Bethany merasa telah dilahirkan sebagai seorang peselancar, dan kedua kakaknya pun mempunyai hobi yang sama. Baginya, tiada hari tanpa bermain ke pantai dan melakukan kegiatan berselancar. Sejak masih kanak-kanak, Bethany dan sahabat dekatnya yang bernama Elena selalu bersama-sama dalam setiap kesempatan. Apakah itu bermain di pantai, berselancar, atau ke gereja, mereka seperti tidak terpisahkan. Waktu terus berjalan. Sekarang Bethany sudah menjadi remaja yang tangguh dalam berselancar, padahal usianya baru menginjak 13 tahun. Setiap hari Bethany selalu berlatih mengasah kemampuannya, sehingga kadang-kadang dia lupa waktu. Dan begitulah hari-hari Bethany, penuh dengan warna yang indah. Untuk membuktikan hasil latihannya dan menambah jam terbang dalam mengikuti perlombaan, maka Bethany dan Elena mengikuti kejuaraan terbuka junior Teluk Penyu, yaitu babak kualifikasi untuk mengikuti kejuaraan yang lebih besar berikutnya di Kepulauan Hawaii. Jalannya perlombaan selancar itu sangat ketat. Aturan perlombaan yaitu setiap grup berjumlah 6 orang atau kurang dan diberi waktu 25 menit. Dalam waktu 25 menit tersebut, setiap peselancar harus bisa mendapatkan ombak sehingga nantinya akan dapat dinilai oleh tim juri. Hanya peselancar yang jeli dan berani mengambil resiko yang akan mendapatkan ombak dan beratraksi di atas ombak. Semakin bagus atraksinya dan akan semakin tinggi nilainya. Dalam perlombaan tersebut, Bethany akhirnya menjuarai peringkat pertama. Elena, sahabat dekatnya, menduduki peringkat kedua. Dan yang ketiga adalah Malina, pesaing berat terdekatnya. Dengan kemenangan itu, Bethany dapat pujian dari Ben Aipa, yaitu seorang pencari bakat. Dia merupakan peselancar profesional yang telah pensiun, yang jeli dalam melihat bakat seseorang. Dia mengatakan bahwa Bethany adalah seorang peselancar yang mempunyai masa depan yang cemerlang. Dengan kemenangan itu pula, Bethany dan sahabatnya Elena mendapatkan sponsor dari Rip Curl, sebuah produk pakaian olahraga ternama. Dengan adanya sponsor itu, maka Bethany dan Elena berarti telah menjadi peselancar profesional, dan hal itu membuat Bethany dan Elena bertanggung jawab untuk semakin giat berlatih berselancar setiap hari. Dalam kehidupan sehari-harinya, Bethany dan Elena merupakan gadis yang religius. Mereka selalu hadir dalam kegiatan agama mereka, juga dalam menggalang dana kemanusiaan, dan mentornya adalah sekaligus sahabatnya yaitu Sarah. Pada suatu hari yang indah, Bethany dan Elena pergi untuk latihan berselancar. Mereka ditemani oleh ayahnya Elena dan juga saudara laki-lakinya.
Mereka pergi ke teluk yang ombaknya besar, yang merupakan tempat latihan yang sempurna untuk mengasah keterampilan berselancar. Jalan menuju ke pantai tersebut sedikit berliku dan jauh dari jalan raya. Perlu perjuangan ekstra menuju ke sana. Sesampainya di sana, tanpa menunggu lama mereka pun langsung berenang ke tengah laut. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, ayahnya Bethany sedang melakukan persiapan operasi lututnya yang sudah lama cedera dan kondisinya semakin parah. Kembali lagi ke Bethany. Mereka sangat menikmati waktu berselancarnya. Mereka bergembira dan tertawa bersama. Ketika Bethany dan Alana sedang menunggu ombak berikutnya, Bethany mengatakan bahwa dia sangat senang telah mendapatkan sponsor. Dia berjanji setiap hari akan berlatih berselancar. Dia juga sangat bersyukur karena dengan mendapatkan sponsor, otomatis ia mendapatkan penghasilan, kombinasi yang sempurna, menjalankan hobinya sekaligus dibayar. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba seekor ikan hiu menyambar tangan kiri Bethany. Sontak Alana berteriak memanggil ayahnya dan saudaranya. Mendengar teriakan anaknya, ayahnya Alana langsung menghampiri dan menginstruksikan untuk berenang ke arah terumbu karang, karena hiu akan kesulitan untuk mengejar mangsanya di sana. Mereka memberi semangat kepada Bethany supaya tetap sadar dan bertahan. Mereka mendayung sekuat tenaga dan secepat mungkin menuju terumbu karang demi menghindari serangan kedua, dikarenakan Bethany sudah mengeluarkan darah sehingga dikhawatirkan akan memancing hiu-hiu lainnya datang menyerang. Dan akhirnya mereka sampai di terumbu karang. Setelah melewati terumbu karang tersebut, Bethany didorong menuju pantai. Sedangkan kakaknya yang telah berenang ke darat duluan langsung lari ke mobil untuk mengambil telepon genggam dan menghubungi nomor darurat 911. Dengan sedikit panik, Alana dan ayahnya terus memberi support kepada Bethany supaya tetap sadar dan terus bertahan hingga bantuan tiba. Hingga akhirnya mereka sampai di mobil dan langsung berangkat menuju ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, ayahnya Bethany yang bersiap untuk dioperasi sudah mendapatkan bius lokal. Tiba-tiba datang seorang perawat dan memberitahukan kepada dokter ada sebuah panggilan darurat bahwa ada seorang gadis membutuhkan pertolongan di pantai utara. Gadis itu telah diserang seekor hiu. Dokter pun akhirnya terpaksa membatalkan operasinya, dan ayahnya Bethany yang mendengar hal itu langsung terbangun dan menanyakan siapa nama gadis itu, karena dia ingat bahwa hari itu anaknya akan berlatih berselancar ke pantai utara. Dokter mengatakan ia akan mencari tahu hal itu. Sementara itu, ibunya Bethany juga mendapatkan kabar dari 911 bahwa anaknya telah mendapatkan musibah. Dia pun langsung bergegas menuju rumah sakit. Dalam perjalanan yang berliku membawa Bethany ke rumah sakit, akhirnya mobil yang ditumpangi Bethany bertemu dengan ambulans. Langsung saja, Bethany dipindahkan ke ambulans dan segera mendapatkan penanganan yang cepat oleh petugas medis dan langsung menuju rumah sakit. Sementara itu, ibunya Bethany melihat ambulans dan langsung mengikutinya ke rumah sakit. Ayahnya Bethany yang mendengar bahwa putrinya lah yang telah diserang hiu menjadi syok dan langsung hendak berdiri. Tetapi dokter menahannya karena dia masih dalam pengaruh obat bius. Saat Bethany telah sampai di rumah sakit, dokter dan para medis dengan sigap membawanya ke ruang operasi. Setelah melihat kondisi lengannya yang sudah terlalu banyak mengeluarkan darah, dokter akhirnya memutuskan untuk mengamputasi lengan gadis itu karena sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Pada hari berikutnya di rumah sakit, tampak seluruh anggota keluarga Bethany menunggu Bethany siuman dari operasinya. Tidak lama kemudian, Bethany siuman. Langsung saja ibu dan ayahnya menghampiri dan menciuminya serta memberi semangat untuk tetap tegar. Dan Bethany pun mengangguk siap untuk terus tegar dan menerima takdir yang sudah terjadi. Para awak media memujinya karena ketabahannya dan mentalnya yang kuat. Kehidupan Bethany pun akhirnya berubah. Dari yang biasanya selalu bisa melakukan aktivitasnya sendiri, maka mau tidak mau Bethany harus belajar untuk menerima bantuan dari orang lain. Sampai nantinya dia bisa melakukan segala sesuatunya secara mandiri. Hal itu tidaklah mudah, tetapi dengan kesabaran dan ketekunan akhirnya Bethany bisa menerima kenyataan dan siap melanjutkan hobi dan cita-citanya yang tertunda. Hari berikutnya, Bethany berjalan-jalan di pantai untuk melihat Alana.
Sahabatnya itu sedang melakukan sesi pemotretan untuk sponsor. Bethany dengan besar hati memberi semangat kepada Elena untuk tetap melakukan yang terbaik meskipun dirinya tidak ada di sampingnya. Elena pun mengiyakannya. Kemudian Bethany melihat teman-temannya sedang berselancar. Dia hanya melihat dan berharap mentalnya siap untuk berselancar lagi. Saat makan siang bersama keluarga, Bethany mengatakan pada orang tuanya dan saudaranya bahwa ia ingin terjun lagi berselancar. Tentu saja keluarganya sangat mendukung keinginan Bethany dengan gembira. Akhirnya, dengan penuh semangat, Bethany mulai berlatih lagi berselancar. Dengan pantang menyerah, dia terus mencoba untuk berdiri di atas papan selancar tanpa terjatuh. Setelah sekian lama mencoba dan mencoba, akhirnya Bethany berhasil berdiri dan melakukan atraksinya. Seluruh anggota keluarganya dan Elena yang turut menyaksikannya bersorak gembira atas keberhasilan Bethany untuk bisa berdiri. Lalu Bethany dengan spontan mengatakan bahwa dia berniat ikut kejuaraan sekepulauan Hawaii, kejuaraan besar yang akan diikuti oleh peselancar-peselancar dari seluruh kepulauan Hawaii, yang notabene adalah peselancar semi profesional ataupun peselancar lokal yang mempunyai kemampuan dan skill yang mumpuni. Mendengar hal itu, anggota keluarganya tampak kaget dan hanya diam saja atas keputusan Bethany tersebut. Bethany pun mulai berlatih didampingi oleh ayahnya dan kakak-kakaknya. Setiap hari mereka berlatih dengan keras dan penuh semangat. Setelah selesai berlatih, semua keluarga melihat hasil latihan Bethany melalui rekaman video dan melihat apa yang kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Dan Bethany pun semakin mahir dan percaya diri. Hari yang dinantikan pun tiba. Kejuaraan berselancar sekepulauan Hawaii dimulai. Begitu banyak penonton yang antusias melihat pertandingan yang sudah lama dinantikan. Kejuaraan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para peselancar lokal dan profesional untuk menunjukkan kepiawaian mereka. Para fotografer dari seluruh penjuru negeri juga tidak ketinggalan untuk menyaksikan momen-momen indah untuk diabadikan. Bethany dan Alana dan juga saingan dan lawan berat mereka dalam setiap pertandingan yaitu Malina pun mendaftar untuk ikut serta dalam kejuaraan itu. Malina terlihat sangat percaya diri akan dapat mengalahkan Bethany. Dan waktu pertandingan pun tiba. Panitia perlombaan mengumumkan agar seluruh peserta untuk mulai. Peserta pun berlari ke pantai dan mengayuh papan selancar ke tengah laut untuk mendapatkan ombak yang ideal untuk ditunggangi. Seluruh peserta diberi kesempatan 10 menit pertama untuk mendapatkan ombak sebanyak mungkin untuk diselancari. Dan dalam babak pertama itu, Malina berada di posisi pertama, karena dia berhasil menunggangi ombak beberapa kali, sedangkan Bethany hanya mendapatkan 1 ombak saja. Alana berada di posisi kedua, sementara Bethany berjuang keras untuk mendapatkan nilai. Tetapi dia terjebak dalam ombak yang besar dikarenakan dia terlambat menyelam untuk menghindar dari ombak besar yang menerpanya tersebut. Bethany pun menjadi berada di urutan terakhir, tetapi masih ada kesempatan untuknya di babak berikutnya. Tetapi sayang, papan selancarnya patah karena tergulung ombak besar dan dia kurang sigap dalam menghindari ombak. Dan Bethany terpaksa kembali ke pantai untuk mengambil papan selancar yang baru. Tetapi ketika dia tiba di pantai, para wartawan mengerubuti Bethany dan bertanya apa yang terjadi. Bethany pun merasa terpojokan dan stres oleh para reporter yang mengharapkan Bethany tampil baik, tetapi kenyataannya jauh berbanding terbalik. Akhirnya, Bethany dengan perasaan marah dan kecewa, memutuskan mundur dari pertandingan dan bergegas menuju mobil. Bethany berniat pensiun dari selancar. Dia pun membagikan papan selancarnya kepada para peselancar junior yang hendak meminta tanda tangannya. Ayahnya Bethany terlihat kecewa dengan keputusan putrinya itu. Tetapi ibunya Bethany mencoba memberi pengertian kepada suaminya bahwa Bethany hanya perlu waktu untuk memikirkan tindakannya. Sang ayah akhirnya pun mengerti dengan kondisi kejiwaan yang dialami Bethany. Lebih lanjut, ibunya Bethany memberi pengertian kepada suaminya bahwa Bethany tidak akan sama seperti dahulu dan perlu waktu untuk meninjau kembali tujuan hidupnya. Jika selama ini yang dipikirkan Bethany hanyalah berselancar dan berselancar, mungkin ini waktunya untuk merubah tujuan hidupnya. Waktu pun berlalu, Bethany lebih banyak menyendiri dan merenung sendiri.
Dia bertanya pada dirinya, kenapa hal ini bisa terjadi dan tidak sesuai dengan keinginannya. Mengapa dia harus kehilangan segalanya? Ayahnya yang mendengar kegelisahan putri sematawayangnya itu pun menjelaskan bahwa Bethany tidak kehilangan segalanya. Dia masih mempunyai keluarga yang menyayanginya sepenuh hati dan juga teman-temannya masih peduli dan mendukungnya. Lantas Bethany bertanya lagi, apa yang harus dilakukannya sekarang? Ayahnya pun menjawab, banyak-banyaklah berdoa. Selanjutnya, Bethany memutuskan ikut dengan Sarah dan rombongan gerejanya yang akan pergi ke Thailand untuk menjadi relawan kemanusiaan atas bencana tsunami dahsyat yang melanda sebagian negara Asia termasuk Indonesia. Di sana, Bethany melihat bencana yang dahsyat yang membuat banyak orang kehilangan segalanya, kehilangan harta dan kehilangan anggota keluarga yang disayanginya. Bethany pun akhirnya menyadari bahwa dirinya masih sangat beruntung, sangat-sangat beruntung, dan akhirnya ia banyak bersyukur atas segala sesuatunya. Saat Bethany pulang kembali ke Hawaii, dia mengatakan pada keluarganya bahwa ia memutuskan akan berselancar dan akan berlatih lagi dari awal. Mendengar hal itu, ayahnya pun menjadi gembira dan langsung memperlihatkan papan selancar yang sudah dimodifikasi khusus untuk Bethany yang telah disiapkan jauh hari sebelumnya, yaitu ketika Bethany berada di Thailand. Bethany bertekad mengikuti kejuaraan nasional junior Rip Curl yang tidak lama lagi akan diselenggarakan di Hawaii. Sejak itu, ia pun berlatih keras dan menggenjot fisiknya secara terus-menerus. Dia terus berlatih untuk menutupi kekurangannya dalam hal teknik dan fisiknya. Bethany menyadari bahwa dengan satu tangan yang tersisa, maka dia harus mengandalkan bagian tubuh yang lain untuk menopang tubuhnya. Akhirnya, pertandingan yang dinantikan pun tiba. Pertandingan yang diikuti oleh seluruh peselancar junior dari seluruh penjuru Amerika yang berlangsung meriah. Sebelum pertandingan dimulai, ayahnya Bethany memberi semangat kepada putrinya tersebut dan mengatakan bahwa peselancar yang baik adalah mereka yang mempunyai indera keenam, di mana mereka bisa menentukan dan memilih ombak yang bagus untuk diselancari. Ayahnya meyakinkan bahwa Bethany memiliki bakat dan juga dianugerahi indera keenam. Maka manfaatkanlah bakat itu, dan Bethany pun mengiyakannya. Dalam pertandingan itu, Malina, saingan terdekatnya Bethany, sebelum mendapat musibah, menjadi pusat perhatian karena ia telah menjuarai 3 putaran berturut-turut. Hal tersebut dikarenakan saingan beratnya yaitu Bethany tidak mengikuti pertandingan sebelumnya, maka ia dengan mudah dapat menjuarai setiap perlombaan. Perlu diketahui bahwa sistem penilaian dalam perlombaan berlangsung dalam 4 sesi. Setiap sesi berlangsung selama 25 menit. Dalam rentang waktu tersebut, setiap peselancar wajib mendapatkan 2 ombak untuk dapat dinilai oleh tim juri. Tim juri akan menilai setiap peselancar berdasarkan gaya berselancar, keseimbangan badan, dan kekuatan dan manuver pada titik yang sudah ditentukan, serta mendayung dan juga posisi badan. Trompet pun dibunyikan. Para peselancar bergegas lari menuju pantai dan berlomba menuju ke tengah laut demi mendapatkan ombak yang besar dan ideal. Dalam sesi pertama itu, Malina sangat agresif dalam mendapatkan ombak. Dia berhasil mendapatkan poin yang tinggi, diikuti oleh Elena, lalu Bethany yang berada di urutan ketiga. Di sesi kedua, Malina masih tetap bertahan di urutan pertama, dan Elena berada di urutan kedua. Sedangkan Bethany gagal 2 kali mendapatkan poin karena terjatuh selagi berselancar sehingga berada di urutan kelima. Di sesi ketiga, Malina tetap unggul di urutan pertama. Elena, sahabat Bethany, menempel ketat di urutan kedua, sedangkan Bethany di urutan kelima. Di sesi keempat, yaitu sesi final, Malina semakin tidak terkejar karena dia mendapatkan poin tertinggi. Di urutan kedua, masih Elena. Sedangkan Bethany maju ke posisi ketiga karena dia mendapatkan ombak yang besar dan berhasil melakukan manuver yang indah dan sempurna sehingga mendapatkan poin yang tinggi. Bethany hanya perlu 1 ombak lagi yang besar untuk mendekati nilai Malina. Hingga detik-detik terakhir, perlombaan hampir berakhir, Bethany dengan sabar menunggu ombak yang besar. Dengan instingnya yang kuat, Bethany mendayung lebih jauh ke tengah laut. Dan benar saja, ombak besar datang. Segera Bethany menaiki ombak itu bersamaan dengan peluit pertandingan berakhir.
Bethany berhasil melewati ombak itu dengan indah dan sempurna, sehingga semua penonton berdiri bertepuk tangan dengan meriah. Namun sayang, sesampainya Bethany di pantai, juri memutuskan bahwa ombak terakhir yang didapatkan Bethany tidak dapat dihitung oleh juri dikarenakan bertepatan dengan waktu yang sudah habis, terlambat sepersekian detik. Tetapi Bethany dengan lapang dada menerima keputusan juri tersebut dan akhirnya Bethany berada di posisi ketiga, sedangkan Malina di urutan pertama dan Elena berada di urutan kedua. Setelah mengikuti kejuaraan tersebut, kepercayaan dirinya semakin kuat dan seiring dengan kejuaraan-kejuaraan yang diikutinya, Bethany berhasil menjadi peselancar profesional dan mendapatkan sponsor dari perusahaan besar. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Oke sobat-sobat, dari film ini maka poin yang dapat kita ambil, yakni meskipun kita mendapatkan musibah, kita harus tetap yakin bahwa ada hikmah di balik peristiwa itu, yang akan membuat kita semakin kuat dan dewasa untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke sobat-sobat Universe pecinta film, sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!